Sana akhirnya anak berpikir kayaknya nggak enak ya sekolah kalau kelasnya tuh ada perempuan dan laki gitu. Masya Allah. Karena di pesantren mereka akan bertahan dengan sendirinya. Jadi ada yang bilang katanya di pesantren justru muncul bibit-bibit pelangi. Mau jadi apa? Belum jadi santri kalau belum gatal-gatal gitu katanya, Ustaz. Kata netizen begitu, Ustaz. Katanya santri pasti sakit kulit, pasti jorok. ya itu kayaknya penyakit khas santri kayaknya ya. Ya gitu dulu mungkin gitu, Ustaz. Atau sekarang? Kayaknya emang mungkin cerita-cerita tahun 2010 ke bawah kayaknya ke sana, arah sana tuh masih ada beberapa ya. Iya. Masih ada beberapa. Dulu kan pernah kena juga tuh sedikit di area-area tertentu, merah-merah. Selap 88 adalah sahabatku waktu itu, Ustaz. Dulu kayaknya bakal jadi tanda lahir santri kayaknya. Gitu ya. Iya. Dulu ayah anak pas mondok di Al-Masturiyah Sukabumi juga sama. Bahkan satu nggak? Apanya? Kamar mandinya satu bak gitu. Kayak Al-Masturiyah ya. Kayak nggak tahu sekarang ya. Saya nggak tahu sekarang. Waktu pas saya survei, kayaknya iya. Kalau kita dulu kan ember, udah mulai ember masing-masing. Dulu Pas ember. iya. Oke. Kalau pas zaman Arif Rahman tuh masing tuh. Bareng-bareng. Pakai ember gede. Oh, ember gede bareng-bareng. Pas sana tuh udah alhamdulillah pas beda setahun sih. Cuman masih tetap ada beberapa orang yang sakit, banyak sakit kayak gitu. Jadi emang gimana? Kebersihan gimana sih sebenarnya? Apakah emang nggak diperhatikan apa gimana? Ya dibandingkan sekarang ya. Sekarang sih pesantren-pesantren sekarang Masya Allah tabarakallah ya. Udah hampir bintang hotel bintang 3, bintang 4 kali ya kalau sekarang. Oh iya. Dibandingkan kita zaman-zaman pesantren dulu ya keras lah, berat. Gitu ya. Jadi kalau sekarang insya Allah lebih baik ya. Lebih baik, jauh banyak lebih baik. Anda ngelihat pesantren-pesantren sekarang yang Anda masuk ke dalamnya itu di taraf hotel. Taraf hotel pakai kamar mandinya keramiknya bukan keramik kalau sekarang mereka pakai marmer, ada beberapa yang pesantren pakai marmer, AC di mana-mana. Wah, udah zen banget. Tapi kira-kira menurut antum Ustaz, pasti kan segala sesuatu hal ada dampak baik, dampak buruk. Dampak baik mungkin lebih bersih, lebih rapi, lebih nyaman lah santri. Dari segi mujahadahnya gimana, Ustaz? Kesungguhannya belajarnya. Berbeda, sangat berbeda. Nasihat dulu Anda pernah katakan, Anda pernah dengar langsung Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Beliau pernah menasihati kita dengan cara sulit itu antum bakal dapat ilmu itu lebih mudah. Oh, tapi semakin antum dipermudah fasilitas, semakin sulit ilmu itu datang ke ente. Subhanallah. Dan beliau juga banyak bercerita tentang masa lalu beliau waktu masih di Yaman dan lain sebagainya, kerasnya kehidupan di sana. Iya, jadinya seperti beliau hafizahullah taala kan. Tapi emang antum itu merasakan itu, Ustaz? Dengan fasilitas yang terbatas gitu ya. Kamar dulu belum ada AC-nya dong? Enggak ada AC. Enggak ada kipas? Enggak ada. Enggak ada kipas? Enggak ada. Tapi belajar di sana gimana, Ustaz? Ya, pesantren kita nggak bisa tarik garis lurus jelek semua ya. Biar namanya santri kan pasti ada yang Masya Allah solehnya soleh banget gitu. Jadi kalau ketemu malaikat ya malaikat di situ ada gitu. Okay. Ketemu setan juga ada di situ gitu. Ketemu aja anak-anak yang baik-baik ada ya, anak-anak yang buruk ada. Semuanya ada. Cuman kalau buat belajar ya kembali lagi ke kepentingannya masing-masing. Ada yang kepentingannya ke pesantren karena memang nggak betah di rumah, ada yang memang karena memang pengen belajar, ada yang memang niatnya ke pesantren dia cuman sebagai bantu loncatan sekolah aja. Ada macam-macam lah. Iya. Ada macam-macam. Jadi ditemukan di pesantren itu macam-macam. Ada berbagai macam orang, suku bangsa. Iya. Maksudnya tipe orang di situ ada juga, Ustaz ya? Ada. Kalau Ustaz, kekerasan di pesantren. Nah, ini Anda nggak bilang. Kayaknya itu dapat bocoran banyak dari Anda. Enggak. Karena Anda juga dulu sedikit tahu lah, gitu, Ustaz. Kira-kira menurut antum perlu atau nggak, Ustaz? Karena sekarang pondok sekarang ada yang tidak boleh menghukum sama sekali, Ustaz. Ya ada sisi baik, ada sisi buruknya pasti. Di sisi baiknya ya mungkin dari sana belajarlah akhlak dan adab yang lemah lembut, suri teladan yang baik dan lain sebagainya. Tapi dari segi mental jauh. Gitu. Kalau kita kan dulu diterjunkannya itu sampai ada teman-teman Anda yang dihidmahkan itu ke Papua, ke Kalimantan. Iya. Dakwah. Insyaallah. Ya mentalnya udah biasa. Gitu kan karena apalagi angkatan-angkatan bawah-bawahannya yang sangat luar biasa juga. Iya. Dan memang waktu dia di fase-fase anak itu ya masih ada beberapa yang dipukul dicepret pakai rotan gitu tuh masih ada gitu kan. Cuman memang sudah
semakin kemari ya akhirnya semakin hilang gitu kan. Terus sampai paling di level ya yang telat di push up, yang kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya untuk pada masa lalu ke kita tuh sebenarnya oke nggak sih? Enggak ya? Enggak. Karena jujur kalau pribadi kayak ada rasa nggak bakal mau pesantren anak gitu kayaknya. Oh, kalau sampai di level itu, kalau di level itu ya, di saat itu kayaknya nggak mungkin gitu. Gitu karena ya kita notabene anak-anak yang baru kenal salaf, anak kenal sunnah itu kan di tahun 2008 alhamdulillah. Pas masuk pondok? Enggak, belajar sama Ustadz Hakim dulu di Krukut. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya pondok? dulu waktu sempat juga di SMP Negeri 62 Jakarta. Itu momennya? Iya, di sana akhirnya anak berpikir kayaknya nggak enak ya sekolah kalau kelasnya tuh ada perempuan dan laki gitu. Masya Allah, itu usia berapa? 12, 11 dong? 14, 13. Oh, 15, 13. Udah bisa mikir gitu, Zat? Kalau soalnya terlalu berisik kayaknya. Oh, Masya Allah. Karena alasannya terlalu berisik. Jadi kalau nanya sama Umiana, mah sekolah yang laki semua di mana? Dia bilang. Hei, IMA STM? Iya. Kadang pesantren, masuk pesantren akhirnya. Dan alhamdulillah waktu itu memang udah mulai kenal sunnah. Gitu, akhirnya masuk ke... Kita sebutin boleh, Zat ya? Boleh, silahkan. Dengan bangga hati ya. Iya benar. Mahat iya Sunnah Tasik. Asuhan Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ya. Sahih. Sampai sekarang beliau masih aktif Ustaz ya. Sangat ya, masih juga teleponan alhamdulillah, masih juga chattingan. Masya Allah. Hubungan para alumni kayaknya cukup kuat Ustaz. Ya alhamdulillah ya, dibangun sama kakak-kakak kelas yang dahulu tuh akhirnya dibikinkan grup, terus dibikin juga reuni dan lain sebagainya ya. Tapi banyak hal lah di pesantren itu, banyak cerita dan kalau diceritain tuh berjilid-jilid pasti. Sekarang karena belum sempat kita review. Pesantren juga antum ya? Anda dulu pesantren 3 tahun dulu ada di Alhamdulillah Depok lah pokoknya. Juga tentu Maskur kan ngerti saya gitu. Nah, Ustaz, Ihya As-Sunnah dulu dan sekarang sudah jauh berubah, Ustaz. Ana jujur setelah lulus dari 2015 terakhir ke sana itu di tahun 2017. Sebelum pandemi ya? Iya, belum pernah ke sana lagi, tapi teman-teman Ana, adik Ana pernah ke sana juga, ngeliat sekarang subhanallahil azim udah sangat luas ya. Oh, Masya Allah. Sangat luas. Kemudian ya jauh lah dibanding zaman-zaman kita ya. Masih banyak ini, masih banyak itu, masih kurang ini. Salah satu yang sangat signifikan sekarang adalah santrinya sekarang berseragam. Oh, santri berseragam. Santri berseragam. Dulu? Wah, pakai baju apa aja, yang penting baju koko. Kan gitu. Iya. Antum dari SMP negeri sempat berapa tahun SMP negeri? 2 tahun? Sempat 2 tahun, kelas 2 SMP. Oh, 2 tahun. 2 tahun, terus turun ke balik lagi ke pesantren itu harus turun lagi dari kelas 1 karena beberapa pengajarnya Bahasa Arab ya? pakai bahasa Arab, bahasa pengantarnya. Antum sebagai orang Arab Tidak bisa. Taunya ana, antum, sama naam. mentok di Kaifahaluk. Kaifahaluk selesai. Mentok di Kaifahaluk. Selesai sampai situ. Iya. Selesai Habis Kaifahaluk sadaqallahul azim. Udah selesai. Jadi ulang lagi, Zat. Ulang lagi. Antum nggak merasa rugi di situ, Zat? Karena tujuan itu kan, saking waktu itu mungkin lagi pengen banget belajar agama lah. Iya, semangat ya. Semangat banget, nggak apa-apa mah dasaran nggak ada teman-teman yang tahu kan gitu. Iya. Ya udah ulang lagi. Datanglah kita ke pesantren sebagaimana anak sekolah negeri di Jakarta. Pakai sepatu, dikasih seragam waktu daftar ya dikasih kita pakai putih biru. Terus tapi gamis Pakistan gitu. Seragamnya. Oh gitu. Jadi sampai sini sampai dengkul celana biru gombrong, semata kaki kan keren banget itu kayaknya. Nggak kurus antum. Terus ngelihat santri yang lain berseragam juga nggak? Akhirnya saat itu anak berubah dari pandangan mindset wah sekolah nih siap-siap buku kayak kita kan dulu sekolah siapin buku dari malam, pakai tas dan lain sebagainya. Pas datang kok pakai sendal aja ya mereka. Kok mereka nggak seragam dan anak doang yang seragam dan pakai sepatu ya jadi tontonan juga. Nah itu juga tadi yang mau anda tanya saat pesantren hari ini juga yang anda lihat beberapa udah rapi, semuanya udah bagus, lantainya bersih segala macam. Pakai sepatu atau sendal mungkin, tapi di depan kelasnya ada rak sendal dan rak sepatu. Jadi lepas masuk kelas nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Alasannya apa? Nah itu anda mau tanya makanya dong, jangan tanya ke aneh. Kira-kira apa alasannya? Nggak tahu juga tuh. Nggak tahu ya, mungkin dari orfnya mereka kali ya. Orf ya pendidikannya seperti itu kayak kalau ustadznya, kalau mudirnya memerintahkan mereka pakai sepatu ke dalam ya pakai sepatu lah. Kan gitu. Kalau diperintahkannya dibuka, disediakan rak sendal, berarti kan diperintahkan dibuka kan gitu. Kalau antum dulu masuk kelas pakai sendal, masih pakai alas kaki kan? Masih pakai ke dalam. Karena kan kalau nggak dingin dong, lantai nggak nyaman. Paling buka sendal itu ketika memang dipiketin.
Kalau lagi dipegangin, lagi dipelin, lagi disapuin. Oh iya. Di kamar nggak pakai tentu. Iya enggak. Kalau Di kamar nggak pakai tentu. Iya. Ustaz, kalau yang Anda mau tanya lagi sebenarnya mulai agak mendalam Ustaz, tentang dunia santai. Kita mulai buka-bukaan aja Ustaz. Iya boleh. Masalah persinggungan ini kan laki sama laki nih. Energi nggak kebuang. Senggol dikit, betanduk. Enggak? Iya. Moncong sih nggak putih. Betanduk aja gitu. Maksudnya marah. Cepet marah, berantem. Iya. Terjadi nggak sih Ustaz, di Terjadi, di mana aja terjadi. Karena kan ya lahiriahnya seorang jantan nih. Pasti Senggol dikit ya. Ada kepribadian masing-masing dan ada beberapa kepribadian yang memang pengennya mimpin aja, ada yang pengennya didengar aja, ada yang ya macam-macam manusia kan tadi yang katakan. Di usia segitu juga. Di usia segitu lagi masih labil-labilnya, lagi pengen nunjukin kalau gue pemberani kan. Gitu. Iya. Ya ada aja buat gue. Nggak, sebenarnya kalau kita boleh belak-belakan nggak terhindar kan Ustaz ya? Gak akan terhindar. Di SMA umum, SMP umum juga ada. Ada. Apalagi sekolah berasrama. Betul. Apalagi tidak ada pendidikan orang tua di sana. Parah banget. Maksudnya nggak ada pendidikan lagi Mas? Nggak ada pendidikan orang tua kan, ya ente nggak diawasi sama orang tua. Oh ente. iya. Ente pulang ke asrama, balik lagi ketemu dia. Pulang lagi ke kelas, balik lagi ke kelas, ketemunya dia. Ke masjid ketemunya dia, ya udah nggak ada orang tua. Jadi buat para orang tua yang mau masukin anaknya ke pesantren sebenarnya harus disiap-siapin bahwa nih mungkin anak lo nggak ngaku. Misalnya berantem apa dipukulin. Iya, kalau buat ini bedanya ke laki sama perempuan ya, ikhwan sama akhwat ya. Iya, Kalau iya. yang ikhwan anak ngeliatnya ke arah ya lepasin lah mereka. Buat perkara-perkara yang seperti itu, namanya anak laki kan. Iya. Sesuatu hal yang wajar. Bahkan Selama nggak pakai senjata tajam ya. selama nggak akhirnya memudaratkan orang. Kalau cuma Iya. otot-ototan doang ya nggak Iya, apa-apa. Tapi benar. kalau sampai akhirnya melukai dan lain sebagainya, ya beri Iya. hukuman yang sewajarnya aja. Gitu. Kalau perempuan mungkin kan berantemnya beda dengan mulutnya mereka, dengan jutek Iya. dan lain sebagainya, itu kan cara Iya. perempuan. Perang dingin. Iya, itu kan cara Dingin-dinginan. perempuan, cara akhwat. Kalau cara Iya, ikhwan iya. kan mungkin ya saling menunjukkan taringnya gitu. Setelah itu Poinnya berarti siapin mental anaknya Ustaz ya. Artinya harus gitu karena di pesantren mereka akan bertahan dengan sendirinya. Jadi pribadiannya dulu waktu masuk pesantren tuh ketemu kakak kelas kan, assalamualaikum kak, assalamualaikum kak. padahal usia Usia ya mungkin sepadan gitu kan. oke. Karena duluan SMP di luar. Iya. Akhirnya pas masuk, tapi ngeliat kebanyak kejadian, kok kakak kelas gue malah nindes kan gitu. Malah ini sekali, 2 kali, 3 kali, ya mau nggak mau ya kita adu dah sekalian. Oh gitu sekalian ya. Sekalian. Cuman ya pada akhirnya berantem itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Kan gitu. Tapi ya kalau kita bicara tadi anak-anak yang masih di umur labil itu, Iya. ya mereka akan melakukan itu gitu loh. Iya. Akan melakukan itu ya cuman ya dengan arahan seorang asatidzah atau Iya, musrifnya yang mendampinginya atau bimbingan langsung dari orang tuanya, ya insya Allah terjauhilah dari perkara-perkara hal tersebut. Terakhir Ustaz, ini sebelum ke penutup, ada yang bilang katanya di pesantren justru muncul bibit-bibit pelangi bibit LGBT karena mandinya katanya bareng. Mandinya bareng. Ada yang mandi bareng Ustaz? Agak ada sih, anak nggak nemuin kalau mandi bareng. Kalau memang dia berpenyakit, mandi dalam satu kamar mandi bareng. Iya, masih kelas 1-2 sanawiyah. Jadi bareng bener-bener bulat itu. Ada yang kayak gitu. Selama antum tidak mau dibuang dari atas gedung. Jangan ya, harusnya di situ peran Ustaz melarang ya. Iya, batasan juga aurat. gini. Ada juga satu pertanyaan gitu ya. Banyak pesantren ini yang temukan. Kenapa bikin kamar mandi itu setengah doang gitu? Iya. Nggak sampai utuh atas. Pintunya maksudnya kan? Pintu koboi. Pintu koboi dan temboknya tuh setengah, Bang. Oh. Ada beberapa pesantren yang temboknya nggak sampai atapnya gitu. Iya. Jadi kayak peluang untuk Iya, buat bercanda kan awal semua itu kan dari bercandaan. Betul. Bercandaan aja. Betul. Sampai akhirnya nauzubillah terjerumus kepada hal-hal yang nauzubillah. Nih di usia segitu ngelihat aurat temennya segala macam. Iya. Bisa jadi setan membisikkan timbul desire di situ gitu. Betul. Timbul syahwat di situ. Betul. Akhirnya gitu. Tapi yang antum temuin di masa antum waktu itu ada nggak Ustaz? Ada Dan hukumannya keras. Apa dia indikasinya apa? Boleh ngelus-ngelus apa gimana? Kebanyakan ya ketika mereka melihat, pertama di pesantren itu kan banyak teman-teman yang kalau di asrama kayak di rumah sendiri, nggak mempedulikan lagi aurat. Main buka-buka aurat biasa aja, misalkan pakai celana sepaha kelihatan auratnya. Oh, gitu. Itu mereka biasa aja. Jadi kayak akhirnya timbul dari teman-teman yang nauzubillah misalnya punya penyakit itu tadi. Iya. Yang ngeliatnya, oh bagus ya, oh putih ya. Kan setan akhirnya terus menggoda itu. Betul. Nah,
Akhirnya daripada nggak ada yang bisa dilampiaskan kemana-mana, ke situ aja. Astagfirullah. Misalnya kayak ini ngeri. Astagfirullah. Karena kalau bahas gini geli. Iya, merinding sendiri. Hal yang kayak gitulah yang nggak, yang di nauzubillah min zalik jangan sampai pernah terjadi itu. Iya. Pesannya saat buat para orang tua yang masukin anaknya ke pesantren, selain siapin mental, kira-kira apa lagi? Dari mulai niat mungkin apa gimana? Setelah fulus juga tentunya. Oh iya. Kalau fulus sudah beban orang tua ya. Iya betul, ya. Kewajiban. Kalau yang selanjutnya adalah orang tua itu harus ikhlas yang pertama. Dengan niatan mempesantrenkan anak bukan sebagai anak buangan. Ada orang tua yang tanda kutip broken home di rumah, nggak akur sama pasangan dan lain sebagainya. Udah anak kita pesantrenin aja. Atau sibuk sama pekerjaannya, udah anak kita pesantrenin aja. Jangan. Sebentar Sat, sebelum lanjut kedua, setuju nggak sama statement ada orang tua? Lo kalau bandel, gue pesantrenin lo ya. Itu kan kata-kata zaman dulu, Bos. Iya. Itu zaman dulu sampai akhirnya pesantren itu dikumpulin ya itu anak-anak bandel semua. Anak-anak bandel, anak-anak buangan bahasa. Nggak tahu gimana sebenarnya orang tuh selayaknya jangan begitu. Nggak boleh. Tapi dengan berkembangnya zaman kayaknya pesantren itu malah berkebalikan alhamdulillah. Sekarang lebih ke arah yang di pesantren itu emang anak-anak yang alhamdulillah tujuannya udah baik, niat belajar, udah pergi pengen kuliah kemana. Karena gitu. sekarang pesantren ya bukan pesantren dulu yang pesantren gratis, pesantren sekarang udah dibuang mahal kan, nggak mau lah. Iya. Dipilihin yang terbaik gitu ya. Betul. Terus apalagi setelah tadi niat untuk mendidik anak? Iya, niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian juga harus dikasih wejangan anaknya karena ya yang biasanya diurusin sama orang tua, kamu harus bisa ngurus diri sendiri. Iya. Itu yang kedua, yang ketiga, jangan terlalu baper. Anak sekarang itu nggak boleh disenggol, baper, nangis, ngambek dan lain sebagainya. Jangan terlalu baper. Didik anak itu sebagaimana antum mendidik ya, apalagi anak laki ya, bicara anak laki ya. Betul. Jangan anak laki itu terlalu dimanja-manja. Sampai akhirnya suatu hari anak laki itu harus keluar dari rumahnya dan bukan cuma pesantren. Pesantren itu hanya pembelajaran dia. Suatu hari kalau dia bakal keluar dari rumahnya. Betul. Ini loh, kamu harus bisa ngejalanin kehidupan kamu sendiri. Ini jalannya, ini caranya, atur sendiri. Mendidik jadi seorang laki-laki yang dewasa, mapan, berkesiapan. Nah, dan yang pasti ketika seseorang anak itu masuk ke pesantren, kasih tahu satu hal. Nah, kamu itu punya sesuatu yang orang lain yang nggak masuk pesantren nggak bakal tahu. Gitu. Yeah. Kamu punya pengalaman yang orang lain, anak-anak seusia kamu itu nggak tahu. Yeah. Pengalaman harus ngurus diri sendiri dan lain sebagainya. Dan ya pesantren sekarang, masya Allah lah, luar biasa enak-enak sekarang dibandingkan zaman dulu dan lain sebagainya. Masya Allah. Ustaz Naban, syukuran jazakallah khairan. Allah mabarik. Dari alumni Mahat Ihya As-Sunnah. Ustaz Abu Qatadah, ini salah satu muridnya. Semoga salah satu yang terbaik juga Ustaz ya. Barakallahu fiik, Allah yahfazukum insyaallah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?